Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Yang mau dengar dulu suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi, pagi, Pagi. Bu. Pagi, Bu. Luar biasa. Kalau kita yel, semangat pagi. Dijawab apa? Ayo. Pagi. Luar biasa. Yes. Ya, terima kasih semangatnya pagi hari ini. Tentunya saya dengan tim dari Desminator jadi akan segera memulai pelatihan digitalisasi dalam pembelajaran. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Ada yang masih puyeng? Apa sudah tercerahkan pagi ini? Puyang masih buat, puyang. Kita mana ini? Puyang. Ya. Jadi yang harapkan lagi sebentar partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, apapun kendala dan hambatan ketika membuat kuenery, mari kita sharing sama-sama. Jadi untuk pembukaan pagi ini, kita awali dengan berdoa, supaya kegiatan pelatihan digitalisasi dalam pembelajaran berlangsung dengan lancar. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu diperkenankan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semangatnya pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan materi kuenery yang sudah kami sampaikan kemarin, adapun beberapa pertanyaan yang dapat kami rangkum di kolom chat, khususnya di WA, itu ada beberapa teman yang ngejapri terkait dengan masih bingungnya di penskoran dan memunculkan nama. Untuk itu, sebelum kita presentasi, sebelum sesi presentasi dimulai, mohon izin tiang share screen terkait dengan materi bagaimana cara Bapak Ibu untuk memunculkan nama peserta didik supaya bisa peserta didik terlibat aktif dalam kuenery yang kita buat. Jadi mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu bisa simak dan bisa praktekkan langsung di perangkat yang sudah Bapak Ibu siapkan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu nggih? Ada, Bu. Ya. Nah, Tiang sudah siapkan beberapa toen. Jadi Tiang coba buka toen yang IPAS. Kebetulan Tiang sudah buat yang baru. Kalau Bapak Ibu misalnya seperti di awal kemarin, Bapak Ibu bisa klik new, kemudian grid. Nah, Tiang kebetulan sudah buat siklus air. Tiang buka dulu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melakukan rename di bagian sini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merubah nama dari node yang Bapak Ibu buat, jadi bisa di rename. Kebetulan Tiang sudah menggunakan nama siklus air. Nah, ini untuk perumusan Bapak Ibu bisa di screenshot. Ini untuk perumusan memunculkan nama dari peserta didik. Di bagian ketiklah nama kamu ini bisa Bapak Ibu kreasikan. Misalnya tulislah namamu atau siapakah namamu, siapa nama panggilanmu. Boleh Bapak Ibu kreasikan kalau kebetulan saya gunakan ketiklah nama kamu. Jadi ketika rumus sudah dibuat, Bapak Ibu tinggal memanggil rumus tersebut di bawahnya. Jadi hai, Bapak Ibu tulis tanda dolar, kemudian nama. Karena di sini kan menggunakan tanda dolar nama. Jadi disesuaikan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bahasa Inggris name, di sini juga tanda dolar name. Jadi disesuaikan saja. Ini untuk memanggil nama yang nantinya akan diketik oleh peserta didik. Kemudian isi narasi sedikit. Narasinya boleh disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Sebelum belajar siklus air, mari kita cermati gambar di bawah ini. Atau misalnya gambarnya, hai, tulis nama yang diketik nanti oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu bisa buat di sana
Bapak Ibu bisa buat di sana, sesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu misalnya. Hai, perkenalkan saya Mr. Air gitu misalnya. Jadi ketika sudah dibuat rumusnya dan narasinya, Bapak Ibu bisa test from here. Apakah sudah terlihat? Nah, test from here. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ketiklah nama kamu, ini kebetulan narasi yang saya tulis. Jadi misalnya saya ketiklah nama kamu, saya ketik Setia. Maka akan muncul oke. Nah, di sini akan muncul Hai Setia, sebelum belajar siklus air, mari kita cermati gambar di bawah ini. Ini sesuai dengan narasi nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa di-copy rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu sudah memulai di awal untuk memindahkan tanda start story-nya atau tanda pesawatnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa masuk misalnya ke yang sudah pernah dibuat. Tiang contohkan misalnya Tiang masuk ke, nah Tiang contohkan di sini saja. Nah ini misalnya skenario yang sudah pernah dibuat, tapi Bapak Ibu ingin menambahkan di bagian depan nama yang tadi ini. Bapak Ibu bisa copy, biar nggak kerja nanti 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau sekalian langsung di tuen yang sudah dibuat sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi ini tuen yang sudah pernah dibuat, kan kebetulan tanda pesawatnya ada di bagian sini. Jadi tanda roketnya ada di sini. Jadi tanda roket ini mencirikan bahwa tuen itu akan dimulai di node ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan dulu, klik new. Nah, akan muncul di sini. Jadi ini bisa dipindahkan Bapak Ibu. Misalnya ini akan dijadikan node yang paling pertama. Bapak Ibu bisa klik, kemudian rename namanya, misalnya di sini untuk mulai di awal. Mulai awal. Mau seperti apa nanti namanya bisa disesuaikan. Klik OK. Nah, namanya sudah diganti. Bapak Ibu mau mengganti namanya seperti apa? Nah, itu dipersilakan sesuai dengan kreasi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu bisa paste rumus yang tadi. Nah, karena ini skenarionya tentang petualangan tumbuhan, bisa di sini diganti sebelum berpetualang, misalnya seperti itu. Berpetualang. Ya. Nah, kita coba dulu test from here. Nah, sudah tadi dicoba masukkan nama misalnya Tia. Oke, sudah selesai dicoba. Kita gunakan sekarang yang ini sebagai awal. Jadi Bapak Ibu bisa cari start story here. Klik dulu di node ini, Bapak Ibu cari start story here. Klik dia. Nah, maka sudah pindah. Dimulai awal ini akan menjadi halaman pertama di node 20-nya. Nah, untuk menariknya biar ke pengenalan skenario untuk menghubungkannya, Bapak Ibu bisa panggil dia. Panggil pengenalan skenarionya. Bisa Bapak Ibu tambahkan di bawah. Kita panggil pengenalan skenario dengan hook yang kemarin sudah dijelaskan. Kita gunakan hook 2, misalnya namanya Go misalnya. Namanya Go, kemudian isi garis lurus itu ada di nanti di atas enter, kemudian di spasi pengenalan skenario. Pengenalan skenario. Pastikan ejaannya, tulisannya, huruf kapitalnya sesuai dengan node pengenalan skenarionya. Salah satu saja hurufnya, penulisannya, misalnya menggunakan huruf kecil itu, maka dia nggak akan mau terpanggil dia. Nah, ini kemungkinan ada yang salah, makanya mengarahnya ke sini. Jadi harus dicek dulu di bagian mana salahnya. Nah, udah. Jadi ketika tanda garis panjang itu jangan dispasi. Karena nanti Bapak Ibu bisa dilihat di mind map-nya. Tanda garis panahnya ini artinya sudah terpanggil atau sudah terhubung. Kalau yang tadi kan dia buat node baru, artinya di penulisan pengenalan skenarionya itu masih ada yang salah. Oke, kita coba play atau test from here. Apakah mau langsung muncul? Kita tes. Tulis nama kamu, misalnya nama muridnya Setia.
Maka hai Setia, sebelum berpetualang mari kita cermati gambar di bawah. Nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan gambarnya, kita mengklik go. Nah, akan terhubung ke Twain yang pertama Bapak Ibu buat. Jadi untuk yang pertama, sebenarnya penggunaan nama ini hanya untuk memancing motivasi peserta didik supaya dia terlibat aktif dalam Twain kita. Jadi peserta didik merasa, nama saya muncul di Twain yang dibuat oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi untuk rumus penggunaan namanya bisa Bapak Ibu copy paste ya. Jadi terus untuk memindahkan start story here atau tanda roketnya ini Bapak Ibu bisa tekan di sini di start story here. Jadi di bagian mana Bapak Ibu mau pindahkan, misalnya di sini langsung tinggal ditekan. Jadi tidak perlu buat baru lagi. Nah, terkait dengan mungkin yang diskusi dulu sebentar sama Bapak. Mungkin terkait dengan penamaan peserta didik ada yang masih belum dipahami, biar bisa yang ulang kembali. Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, responnya luar biasa. Jadi karena sudah, Tiang lanjut ke scoring. Karena kebetulan kemarin ada yang nanya terkait dengan scoringnya kok enggak muncul gitu. Yang lanjut ke scoring. Nah, untuk scoring yang gunakan Twainitive. Jadi scoring di awal, Bapak Ibu membuat pertanyaan di awal, seperti yang di skenarionya kemarin disampaikan oleh Bu Prima. Sebelum memilih jawaban yang benar, Bapak Ibu akan membuat rumus scoringnya terlebih dahulu. Itu ada di bagian, di bagian 2. Di bagian 2 dari skenarionya Bu Prima. Jadi Bapak Ibu di pertanyaan pertama wajib mengcopy paste ini. Set titik 2 tanda dolar nilai kalau menggunakan nilai, kalau menggunakan skor tulisannya to 0. Kenapa to 0? Karena ini dimulai dari 0. Jadi di soal pertama itu wajib ada to 0. Di soal pertama wajib ada ini dulu. Nanti setelah di soal pertama ada ini, dia tidak akan terlihat. Jadi kalaupun tidak terlihat, yang penting Bapak Ibu pastikan sudah membuatnya di pertanyaan pertama. Kemudian di pilihan jawabannya, ini kebetulan sudah ada pertanyaan Tiang yang pertama. Di pilihan jawabannya wajib Bapak Ibu di pilihan jawaban yang benar. Di pilihan jawaban yang benar, Bapak Ibu buat rumus seperti ini. Set titik 2 dolar skor, karena Tiang gunakan skor. Kalau gunakan nilai underscore siswa to dolar skor underscore siswa plus 2. Nah, plus 2 ini menunjukkan bahwa setiap soal nilainya 2. Karena kebetulan di Twain ini Tiang rancang 5 soal. Jadi Tiang gunakan skala 10. Jadi skor yang betul, satu soal ya betul nilainya 2. Jadi kalau kelima-limanya betul nilainya 10 gitu. Jadi ini di setiap jawaban yang benar. Jadi di setiap jawaban yang benar set seperti ini, plus 2, plus 2. Maka ketika jawaban yang benar, dia akan mendapatkan poin 2. Untuk di jawaban yang salah, tidak perlu diisi rumusnya ini. Karena kalau sudah salah, jawabannya kan tidak dapat skor. Nah, itu misalnya di soal pertama, plus 2. Jadi bisa dilihat di mind map yang ada skor-skornya itu pasti jawaban yang benar. Ini ada skornya. Ini berarti jawaban yang benar dia. Plus 2 lagi. Ada lagi jawaban yang benar, ini jawaban yang benar. Plus 2 lagi. Nanti di akhir cerita, menuju ke akhir cerita, akan ketahuan skor yang didapat. Jadi berapa dia menjawab benar. Nah, skornya 2. Karena kebetulan kan tadi hanya di soal ini aja yang diklik jawabannya benar. Jadi akan terlihat skornya 2. Karena satu soal saja yang betul. Jadi bisa penekanannya ketika membuat scoring, Bapak Ibu tulis dulu yang ini. Copy paste dulu rumus ini di soal pertama. Bukan di note jawaban. Bukan di note jawaban yang benar, bukan di note jawaban yang salah. Tetapi di soal pertama, di soalnya. Di note soalnya. Copy paste aja ini. Karena kadang nggak terlihat yang ini
di soal yang pertama. Tapi pastikan sudah mengcopy paste ini. Baru Bapak Ibu ke pilihan jawaban yang benar. Di pilihan jawaban yang benar, Bapak Ibu copy paste ini. Di pilihan jawaban yang benar, Bapak Ibu copy paste ini. Set $_ siswa yang ini di copy paste di jawaban yang benar. Mau +2, mau +50, mau +25, mau +20 itu disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Baik menggunakan skala 10 maupun skala 100. Itu disesuaikan lagi dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ingin menunjukkan level kepada peserta didik? Itu seperti contoh kemarin yang disampaikan oleh Bu Desa. Bapak Ibu bisa gunakan rumus ini. Bapak Ibu bisa gunakan rumus ini di bagian soal yang terakhir, di levelku. Misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan level peserta didik. Bapak Ibu bisa gunakan rumus ini. Jadi setelah di akhir, kan Bapak Ibu menulis skor _ siswa. Skornya biar muncul. Misalnya dia betul berapa? Betul 3, berarti skornya 6, biar muncul di sini. Kemudian dia ada di level mana? Bapak Ibu bisa copy paste nanti ini. Ini untuk menunjukkan levelnya. Ini menyatakan bahwa ketika dia lebih besar nilainya dari 7, atau lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia ada di level master. Ini kita ketik sendiri level master, kemudian memanggil node level masternya ini kita ketik sendiri. Kemudian level elite, ini kita sendiri yang sesuaikan nama levelnya. Bapak Ibu mau penamaan level seperti apa, ini bisa disesuaikan sendiri. Kebetulan Tiang gunakan 3 level, level master, elite, dan warrior. Nah, ini tanda lebih kecilnya ini diperhatikan karena nilai yang muncul supaya mengarah ke level tersebut. Jadi ketika nilainya 8 berarti dia ada di level master. Ketika nilainya 6 dia ada di level elite. Ketika nilainya di bawah 5, nilainya 4 karena Tiang gunakan soal kelipatan 2 atau nilainya 2, jadi dia ada di level warrior. Jadi ini untuk sebenarnya sejenis tantangan kepada peserta didik, dia ada di level mana sih? Dan nantinya di setiap level akan diberikan pengayaan sesuai dengan materi yang belum dipahami. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan pelevelan ini untuk penilaian atau asesmen formatif. Bapak Ibu bisa memperbaiki strategi pembelajarannya di bagian mana dari strategi pembelajaran Tiang yang masih kurang bisa Bapak Ibu tambahkan di sana. Atau Bapak Ibu ingin memberikan pengayaan dan remedial di level ini. Tentunya untuk di level master diberikan soal pengayaan nanti, untuk di level elite dan level warrior bisa diberikan soal remedial. Jadi disesuaikan nanti tuennya. Bisa digunakan untuk 1 kali pertemuan sudah lengkap modul ajar ada di sana. Nah, Tiang ingin sapa dulu lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari penjelasan Tiang ada yang masih belum dipahami atau masih harus ada yang diulang. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pusing? Apa sudah tercerahkan? Sudah, Bu. Cuma Coba boleh Bu bertanya, Bu Tia? Agus ini bagaimana Bu Agus? Ya, boleh bertanya, Bu Tia? Oke, silakan Ibu. Misalnya ingin mengubah tampilan apa namanya? Tampilan Twinnery-nya ini bagaimana caranya, Bu? Maksudnya mengisi background. Ya, background-nya. Ya. Background-nya itu hanya bisa disesuaikan warnanya saja, Ibu. Jadi untuk dijadikan latar yang bergambar itu belum bisa. Cuma untuk warna misalnya dari merah, hitam itu tampilannya bisa. Nanti di sini, bagian ini. Pilih di color untuk tulisan, hanya bisa di tulisannya saja. Untuk background-nya hanya warna hitam. Kalau tulisannya mau berubah warna menjadi merah, kuning, hijau, itu bisa. Di bagian ini nanti Bapak Ibu klik
untuk warnanya. Oh iya iya iya. Ya siap Bu ya. Kemarin tak cari background kok nggak ada. Oh ternyata tulisan aja. Ya, backgroundnya hanya warna hitam. Kecuali nanti Bu Agus ini bisa berkreasi di Canva, kemudian memunculkan gambar Canva-nya sebagai identitas awal, itu bisa. Gunakan nanti web IMJBB yang sudah dijelaskan kemarin sama Pak Agus. Mungkin ada Berarti lagi nanti Bapak Ibu? width-nya itu lebih besar Bu ya. Width-nya 100% atau berapa karena kita kan iniin Oh iya. background-nya. Ya, itu W-nya bisa disesuaikan. Kebetulan yang kemarin coba untuk di Canva itu memang lumayan besar. Jadi gunakan 25 saja sudah lumayan besar. Itu bisa kita kreasikan, kita coba-coba dulu misalnya kalau pakai 50% seberapa gambarnya. Ternyata masih terlalu besar. Kita turunkan lagi persentasenya. Bisa 20, bisa 30. Itu disesuaikan dengan kreasi dari Bu Agustini gitu. Jadi mau seukuran seperti apa? Mau sebesar layar, apa kecil, itu bisa disesuaikan persentasenya. Bahkan lebih dari 100 pun persentasenya bisa. Karena kan tergantung nanti dari gambar yang kita unggah. Besar file gambarnya. Bagaimana Bu Agustini? Ada lagi? Di mana unggah gambarnya Bu? Apa kita ngeklik link-nya saja atau bagaimana? Saya kurang paham Bu. Oh gitu, unggah gambarnya. Ibu bisa cari ini aplikasi IMJBB. Kebetulan yang masih share screen. Nah, di aplikasi IMJBB ini, Ibu bisa unggah gambar. Di mana letak gambar Bapak Ibu gitu. Jadi mulai unggah. Ketika Bapak Ibu misalnya gambarnya nanti yang pakai ini misalnya. Kan sudah mulai terunggah. Kita tunggu dulu. Nah, setelah diunggah nanti kita ambil HTML-nya. Yang ini kita ambil. Salin. Tinggal disalin, masukkan di rumus unggah gambarnya. Jadi kita tinggal salin ini, kemudian masukkan nanti di rumus di mana Bapak Ibu ingin yang ada gambarnya. Nah, ini di gambar ini tinggal diganti aja sampai di sini. Sama seperti kemarin caranya, hanya saja kita ngambilnya di laptop kita, tidak ngambilnya di Google gitu. Nanti di Canva kan kita unduh dulu, kan sudah tersimpan di laptop kita. Atau nanti Bapak Ibu ingin menambahkan foto sendiri, bisa gunakan IMJBB ini. Karena foto sendiri kan tidak ada di Google gitu. Jadi misalnya adanya di perangkat laptop, bisa gunakan yang ini. Oke, yang sapa dulu kembali, yang buka dulu lagi Zoom-nya. Bagaimana Bu Agustini? Nanti bisa dicari di IMJBB. Tinggal diunggah saja foto yang mau digunakan di Twain-nya. Sip, sip Bu. Sudah bisa. Untuk Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk scoring dan penamaan peserta didik? Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, untuk di scoringnya, yang ingatkan sekali lagi, variabelnya kalau misalnya Bapak Ibu gunakan skor, konsisten skor. Jadi dari awal skor siswa, skor underscore siswa gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan variabel nilai, dari awal nilai. Jangan sampai di soal yang pertama nilai underscore siswa, tapi di soal berikutnya skor underscore siswa. Jadi tidak kebaca dia. Karena kalau aplikasi itu konsisten dia. Termasuk penulisan huruf kapitalnya harus konsisten. Penulisan huruf kapital, spasi gitu. Itu harus benar-benar konsisten. Karena kalau sudah tidak konsisten, satu saja kita salah penulisannya, maka rumusnya nggak akan terbaca. Jadi nggak akan mau nge-note dia. Kalau misalnya kita memanggil note yang dengan penamaan yang berbeda spasi atau berbeda penulisan huruf kapital. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Yang izin stop share kalau gitu. Kita diskusi saja.
Bagaimana Bapak Ibu, masih ada kegalauan? Apa masih ada yang belum dipahami? Oke, sudah ada yang berkomentar lanjut ya. Terima kasih Bu Desa. Nah, untuk itu Tiang lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu presentasi hasil karya peserta dalam pembuatan media digital TUEN. Tentunya Tiang apresiasi yang sangat luar biasa bagi peserta yang sudah menyelesaikan TUEN yang dibuat kemarin, yang sudah dipandu oleh desiminator kita. Mungkin dari Bapak Ibu Tiang berikan kesempatan dulu untuk raise hand. Siapa yang sudah siap kira-kira? Oh, Pak Made Pratnyana, gercep sekali Bapaknya ya. Bapak sudah siap sekali berarti dengan TUEN yang sudah dirancang kemarin. Ini untuk mengefisiensikan waktu, Bapak Made Pratnyana bagaimana kabarnya Pak? Oke, terima kasih Bu Tia. Ini baru nyoba nih Bu ya. Nanti Iya. mohon Kayaknya masukannya Bu. Tiang kenal dengan wajahnya Bapak nih. Iya, kayaknya Bu ya. Sering ketemu Bu. Ampun siapa? Iya, dicoba Bu ya. Nggih. Yang jadikan Bapak co-host Dumun untuk bisa share screen, Pak. Nggih. Oke, siap Bu. Nggih. Sudah Pak Made Prat, silakan waktunya. Bentar dulu Bu, izin dulu. Kok nggak kelihatan ya? Share screen. Bu Tia, coba di gini Bu, mohon izin bisa dilihat Bu ya. Nggih, sudah terlihat Pak Prat, sudah. Oke. Selamat pagi Bapak Guru hebat, selamat pagi Bu Tia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Made Pratnyana hari ini akan mencoba untuk mempresentasikan hasil eksplorasi saya semalam gitu. Setelah saya mendapat pencerahan kemarin dari Bapak Ibu desiminator hebat tentang Twinary gitu. Jujur saya baru pertama kali mendengar atau mengetahui tentang ada aplikasi Twinary ini sehingga saya tertarik untuk ikut pelatihan ini begitu. Pada kesempatan ini saya akan membuat Twinary yaitu tentang numerasi, yaitu saya mengambil tema yaitu tentang perayaan Hari Raya Galungan. Kebetulan kita di Bali hari ini minggu-minggu ini berkaitan dengan Hari Raya. Nah, Twinary saya narasinya seperti ini. Menyambut Hari Raya Galungan, Bu Desi pergi ke Pasar Banyuasri membeli bahan upakara, yaitu buah, bunga, janur, kue upakara. Kita lanjutkan petualangan di Pasar Banyuasri bersama Bu Desi. Nah, di Twinary ini saya juga menyisipkan gambar seperti yang diarahkan oleh para Bapak Desiminator kemarin. Ada gambar ilustrasi Bu Desi, kemudian ada gambar ilustrasi Pasar Banyuasri. Nah, biar tampilan Twinary-nya menarik, anak-anak tidak bosan juga, saya juga menyisipkan lagu. Mungkin bisa didengar, Bu, gini ya. Nah, itu musiknya, biar anak-anak tidak jenuh gitu. Ini juga salah satu bentuk diferensiasi untuk memfasilitasi anak-anak didik kita yang gini audio. Nah, selanjutnya kita menuju ke petualangannya. Saya sudah buatkan node Let's Go. Nah, di Let's Go ini kita bisa juga putar musiknya. Nah, di node yang kedua, kita narasinya seperti ini. Bu Desi sudah tiba di Pasar Banyuasri. Ayo kita bantu Bu Desi untuk membeli perlengkapan upakara Hari Raya Galungan. Nah, di sini saya buatkan node karena kita Bu Desi ini akan membeli buah, maka saya buatkan node di sini yaitu berupa lapak buah. Nah, di node lapak buah ini saya menampilkan harga buah yang ada di Pasar Banyuasri. Nah, ini juga sebagai bahan anak-anak untuk berliterasi. Dari keterangan ini mereka akan sebagai pijakan untuk memecahkan permasalahan yang ada begitu. Nah, ini tampilan harga jeruknya yaitu per kilo 45.000, kemudian harga buah naganya 12.000 per kilo, kemudian manggisnya 20.000 per kilo. Nah, kita balik ke permasalahan yang tadi. Nah, di sini
Bu Desi diasumsikan dia membawa uang 200.000 untuk membeli buah untuk persiapan hari raya. Nah, kita memberikan challenge atau tantangan kepada anak-anak. Kita mengajak anak-anak untuk membantu Bu Desi buah apa saja yang harus dibeli Bu Desi sehingga uangnya yang 200.000 itu cukup untuk digunakan berbelanja. Dengan asumsi uangnya harus habis 200.000. Bolehlah dapat susuk sedikit gitu. Nah, di sini saya berikan 3 alternatif. Yang pertama mungkin dia membeli 2 kg jeruk, 3 kg buah naga, dan 3 kg buah manggis. Kemudian pilihan yang kedua mungkin Bu Desi membeli 3 kg buah naga, 4 kg manggis, dan 2 kg jeruk. Atau mungkin alternatif ketiga 2 kg manggis, 4 kg buah naga, dan 3 kg jeruk. Nah, disinilah anak-anak bernumerasi, dia mencoba-coba begitu, kira-kira buah mana yang atau pilihan mana yang bisa dipilih sehingga bisa membantu Bu Desi. Nah, andaikan anak itu memberikan alternatif ini, nah berarti ternyata jawabannya salah. Berarti kita berikan notifikasi, wah uangnya Bu Desi nggak cukup, ayo kita hitung ulang lagi. Nah, kita kembali. Nah, kemudian mungkin alternatif kedua mungkin ini yang dipilih. Sayang sekali uang Bu Desi tidak cukup, ayo hitung ulang lagi. Nah, yang ketiga mungkin ini. Nah, ini yang benar. Uang Bu Desi cukup untuk membeli buah. Nah, kalau sudah itu, baru dia ketika dia anak-anak sudah bisa menjawab benar, baru kita bisa lanjut ke cerita selanjutnya. Maka berikutnya kita ke lanjut belanja. Nah, Bu Desi setelah dia membeli buah, dia akan membeli bunga untuk persiapan upacara. Nah, di sini juga saya buatkan note berupa lapak bunga. Nah, di lapak bunga ini juga kita berikan berikan daftar bunga, yaitu harga 1 kg bunga kembang 1.000 40.000, kemudian bunga pacah 25.000, kemudian bunga gemutir 20.000. Nah, sekali lagi kita mengajak anak-anak sungguh luar biasa ini, saya baru menyadari begitu. Twinnery ini bisa kita gunakan sangat kontekstual, begitu beda dengan mungkin dengan kuisis gitu. Kalau kuisis itu kita tidak bisa mengkondisikan seperti ini, tapi di Twinnery kita bisa mengkondisikan kalau misalkan mau bunga apa, selera kita bunga mawar, itu bisa kita pilih bunganya yang banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini juga anak-anak harus memahami dia begitu, bahwa inilah dasar acuannya dia untuk menjawab challenge berikutnya gitu. Kita balik ke sini. Nah, di sini kita asumsikan Bu Desi membawa uang 100.000. Bu Desi kita akan membeli 3 jenis bunga itu. Dengan uang 100.000 ini kira-kira bunga apa saja yang bisa dibeli oleh Bu Desi. Nah, karena saya masih awam gitu, saya masih sederhana, hampir sama seperti yang tadi gitu. Ketika anak-anak memilih ini, mungkin belum pas gitu, karena ini jawabannya jawaban salah gitu. Kemudian kalau dia memilih yang 2 kg gemutir gitu juga belum pas. Kemudian ini jawaban yang benar, berarti Bu Desi bisa beli bunga begitu. Nah, setelah itu saya hanya menyiapkan 2 tantangan, Bu, karena lumayan untuk membuat 2 soal ini saya perlu waktu 3 jam, Bu, ya. Maka ke depan juga harus dipertimbangkan begitu. Ketika kita membuat dalam waktu yang lama, kemudian siswa hanya waktu 2 menit untuk menjawab, begitu perlu pemikiran yang gini juga untuk kita semua. Nah, karena saya hanya memberi tantangan 2, maka kita belanjanya selesai. Terima kasih sudah membantu Bu Desi berbelanja persiapan Hari Raya Galungan. Jadi saya berikan image gambar sukseme begitu. Nah, di sini kelihatan skornya 100. Berarti karena anak-anak tadi menjawab 2 benar, saya 1 soal asumsikan 50 skornya, berarti 2 benar. Nah, kemudian saya di sini juga selipkan video. Saya selipkan video anak-anak biar lebih paham bagaimana mengeksplorasi materi yang tadi, maka saya sisipkan video, saya ambilkan dari link YouTube. Karena materi tadi itu berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel, maka anak-anak bisa mengakses videonya seperti ini. Nah, seperti itu, Bu Tia. Nah, seperti itu. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi begitu, dan minta petunjuknya dari para Bapak Ibu desiminator, bagaimana caranya biar tidak bisa siswa itu menjawab tuh nebak-nebak, itu klik-klik biar bisa kita mengcounter. Itu saja presentasi dari saya, Bu Tia. Terima kasih. Mohon izin stop share. Wah, luar biasa sekali Pak Prat. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Prat. Luar biasa sekali semangatnya. Dengan waktu 3 jam sudah berhasil membuat 2 soal. Tiang apresiasi sekali Pak Prat. Kami bahkan memerlukan waktu 5 hari
untuk mengikuti pelatihan luring baru bisa selesai tuen yang kami buat. Tapi Bapak dengan hanya semalam saja sudah bisa selesai dan sudah bagus, menarik. Apalagi gambar-gambar yang tadi ditayangkan tuh menarik sekali. Dan yang tidak kalah penting, Pak Prats pasti Bapak rumah tangga yang baik. Sampai tahu persis harga buah dan harga bunga per kilonya berapa. Browsing di sendiri. Google, Bu. Browsing di Google, Bu. Apa Bapak sering ke pasar ya Pak ya, Pak? Bapak yang sering belanja luar biasa Pak. Mungkin perlu diketahui Bapak ini guru SD, SMP, napi SMA Pak? Ini saya mungkin peserta selundupan ini, Bu. Lintas saya kebetulan ngajar di SMK, Bu. Tapi tertarik dengan di apa namanya banner yang kemarin di share itu. Kebetulan salah satu desiminatornya juga saya kenal gitu, makanya lebih tertarik lagi gitu, Bu. Iya. Luar biasa sekali Pak. Memang kan pelatihan ini tidak terbatas hanya khusus untuk guru SD saja, bisa diikuti oleh semua jenjang gitu. Dan tuinery ini kan bisa diterapkan di semua jenjang, bahkan sampai ke perkuliahan. Jadi luar biasa sekali. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan sekali lagi bagus sekali hasil dari tuinery yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bahkan hitung-hitungannya benar sekali. Selain melatih numerasinya, literasinya wajib harus dilatih terlebih dahulu. Kalau anak-anak nggak memahami literasinya, untuk harga-harganya pasti akan salah nanti di perhitungannya juga. Ya, terima kasih banyak Pak Prat. Mungkin yang bisa beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Prat. Luar biasa semangatnya hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Ya, untuk peserta selanjutnya mungkin siapa lagi Bapak Ibu yang mau sharing terkait dengan tuen yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa present. Apa perwakilan dari sekolah Tiang dulu, Tiang sebut mungkin? Terima kasih banyak Pak Gede Sujane yang sudah raise hand hari ini. Pak Gede, bagaimana kabarnya Pak Gede Sujane? Nggih, sehat Bu. Kedengar suara siang ya? Sudah sangat jelas sekali terdengar Bapak. Bapak ampun siapa? Nggih, sebelumnya kayaknya Niki baru belajar, masih banyak kekurangan Niki. Nanti mohon bimbingannya karena yang kemarin penskorannya masih belum kalau dijawab benar tuh hasil akhirnya tuh masih nol gitu. Mungkin nanti bisa diberikan sedikit pencerahan. Nggih Bapak. Tiang jadikan Bapak co-host dulu untuk bisa share screen nggih. Nggih, Bu. Nggih, sampun Bapak. Bapak bisa share screen tuen yang dibuat. Nggih. Durus Pak. Tahu Bu ya. Kira-kira Pak Ide buka mungkin yang enggak. Selamat pagi Bapak Guru hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang Gede Sujana dari SD 4 Kaludu mencoba membuat karya walaupun ini masih tahap belajar. Semoga nantinya masih banyak kekurangan, nantinya ada sedikit saran atau masukan dari Bapak Ibu desiminator sehingga karya ini menjadi lebih baik ke depannya. Tiang ngambil dari skenario yang dipaparkan kemarin, yang di-share kemarin, Tiang ikuti sebagai awal latihan. Nah, niki Tiang ambil dari petualangan Wayan. Wayan seorang siswa kelas 6 yang suka bertualang mencari informasi tentang bumi. Seperti ini. Nah, kemudian awalnya Tiang berikan sedikit penjelasan, kemudian di bawahnya Tiang buat note tentang rotasi dan revolusi. Ini rotasi bumi pengertiannya, kemudian revolusi bumi serta pengertiannya.
Kemudian ini contoh gambar dari revolusi bumi dan contoh gambar dari rotasi bumi. Kemudian Wayan mendapat 2 tantangan. Coba bantu Wayan untuk menyelesaikan tantangan berikut. Tantangan pertama seperti tadi penilaian berikut yang benar adalah setelah dicek ternyata ini masih salah. Waduh, masih salah. Nah, kembali back. Kemudian mungkin jawaban yang tepat yang ini. Ya. Nah, bagus. Kemudian tantangan yang kedua sama. Ini itu masih salah. Kemudian taruh dulu. Jadi mungkin di sini nanti kekurangannya sedikit, mungkin yang salah buatnya. Kemudian setelah itu baru sampai ke tantangan terakhir yang mengisikan materi sedikit tentang akibat rotasi bumi, kemudian akibat dari revolusi bumi. Kemudian tantangannya juga ada, seperti ini jawaban yang benar. Kemudian atau tantangan yang keempat, ini jawabannya. Kemudian di sini masalahnya skornya Kak, setelah semua dijawab benar oleh siswanya, kok skor Anda masih 0. Seperti itu. Oke, mungkin seperti ini aja Bu yang bisa saya tampilkan. Oke, luar biasa sekali Pak Gede Sujana. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Gede Sujana. Oke, luar biasa sekali Tuhan yang sudah ditayangkan Pak Gede. Dalam waktu singkat Bapak sudah bisa menyisipkan banyak materi, kemudian banyak tantangan. Tentunya ini bisa melatih literasi peserta didik. Karena literasi yang Bapak tayangkan tadi tuh cukup menarik gitu. Hanya saja mungkin bisa tiang komentari kenapa skornya tidak muncul, karena Bapak di setiap tantangan ini bekerja di dalam satu node. Oh, gitu. Jadi bisa dibuka gininya Pak, mind map-nya Pak. Oke, sebentar. Ke Twinary-nya. Di setiap tantangan itu biar beda node dia. Bisa kita +2 jadinya. Jadi di setiap penskoran bisa +2-nya. Tapi seperti Nike sudah luar biasa sekali, usaha Bapak sudah luar biasa sekali, Pak. Seperti Nike, Bu. Kemudian kan di sini kan ada misalkan jawaban yang benar. Di sini Pak, di Go di buminya Nike Pak, itu terlalu banyak yang Bapak masuk ke sana. Karena di setiap tantangan kan Bapak ada di sana. Oh, ngenten. Di bagian paling pertama di roketnya Nike Pak. Nah, di roketnya Niki sama di ini kan hanya di sini yang di Go-nya nih yang terlalu banyak ngenud Bapak. Jadi di sana yang coba klik 2 kali Pak. Oh, seperti Niki. Nah, di sini di setiap tantangan Niki Pak, harusnya ini tantangan pertama Bapak buatin node baru. Tantangan kedua buatin node baru, Tantangan ketiga buatin node baru. Jadi penskorannya kan di setiap node jadinya. Kalau ini Bapak dalam satu node semua tantangan, skornya nggak kebaca Pak. Oh. Cukup di Go-nya Niki Bapak tulis benar set dolar nilai to 0-nya itu benar di sana Pak. Ya, tuh Niki benar. To 0-nya ini benar. Cuma bikinkan lagi node baru dari setiap tantangan. Tantangan 1 node baru, tantangan 2 node baru, tantangan 3 node baru. Baru dari tiap tantangan itu untuk di option pilihannya Bapak buatin node baru lagi gitu. Baru akan muncul skornya karena sudah berbeda node dia ketika diklik. Kalau tampilan Bapak seperti ini masih dalam satu node dia semua tantangan. Jadi tidak terbaca dia. Masih skor to 0 aja jadinya. Tidak terbaca dia. Jadi peserta didiknya ketika benar 0 jadinya. Niki mantan dikumpul enggak apa-apa Pak. Nanti yang coba perbaiki dulu. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Jangan izin stop share Bu. Terus Pak. Terima kasih banyak Pak Gede Sujana untuk partisipasinya dan antusiasnya luar biasa.
Kami apresiasi Bapak sudah bisa menayangkan dalam waktu singkat banyak materi yang sudah tercover di sana. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain boleh berkenan untuk partisipasinya, bisa raise hand. Oke, Ibu Gusmayanti. Bagaimana kabarnya Bu Gusma? Luar biasa, Bu Setia. Yang kenal kayaknya Ibu. Kita Ya, friend dulu Bu ya. tiga Banjar Jawa ya. Ya benar, sama mertua yang di sana. Bu Gusma, bagaimana Ibu, sudah siap Ibu? Ya, sudah siap. Ini kemarin sempat bincang-bincang dengan salah satu diseminator Tiang, kakaknya Tiang Niki, Bu Desa Pajar. Kebetulan kemarin banyak bincang. Mohon maaf jika ada misalnya kekurangan ataupun masih sedikit sekali, soalnya ini yang akan Tiang tampilkan Niki. Tidak apa-apa. Yang penting semangatnya sudah luar biasa. Durus Bu Gusma, waktu Tiang berikan ke Bu Gusma. Sudah Tiang jadikan co-host. Selamat pagi guru-guru hebat, perkenalkan dulu ya. Nama saya Kadek Dwi Gusmayanti, saya perwakilan dari guru kelas tinggi SD Negeri 1 Kampung Baru. Kebetulan kemarin sempat dikasih amanat oleh Ibu Ketua Gugus untuk menayangkan Twinnery yang sudah dibuat. Mohon izin share screen ya. Apa sudah terlihat Bu Setia? Sampun Bu, sampun. Lanjut. Di sini sudah yang ekspor ke file HTML ya. Nah, pertama di note pertama ini yang selipkan kata-kata tulisan motivasi untuk siswa agar semangat belajar sebelum memulai materi. Nah, di sini di note kedua, di sini saya sudah berisi judul Mari Belajar tentang si Kelereng Biru. Nah, kelereng biru ini saya pakai julukan. Kemudian lanjut, di sini saya selipkan film animasi Marvel tentang tata surya. Karena materinya tentang pengenalan planet tata surya. Nah, di sini nanti kita ajak siswa untuk menonton animasinya. Kedengaran ya? Terdengar Bu Gusma, terdengar. Jelas. Lebih canggih berarti kan orang belajar. Oke, tidak saya tampilkan full ya, karena itu cukup panjang. Nah, di sana saya selipkan video animasi tentang tata surya, nama-nama planet di tata surya. Jadi nanti siswa menonton animasi tersebut, setelah itu nanti ada pertanyaan. Di note berikutnya itu ada pertanyaan dari video di atas. Planet mana yang memiliki julukan si Kelereng Biru? Jadi siswa nanti memilih opsi yang sudah saya buat di sini. Yang pertama, di note pertama itu ada Merkurius dan yang kedua itu ada Bumi. Jika siswa memilih Merkurius, nanti di sini akan terlihat jawabannya salah. Sehingga siswa diajak kembali untuk belajar tentang si Kelereng Biru kembali. Jadi menayangkan kembali video yang tadi diselipkan. Nah, jika siswa menjawab opsi B, yaitu Bumi, nanti di sini sudah ada tulisan bagus sekali. Jadi ada juga gambar, saya selipkan di sana gambar SpongeBob supaya lebih menarik untuk siswa. Jadi baru itu aja sih Bu Setia, jadi nggak ada pensekoran apa-apa. Nanti misalnya jika bagus gitu anak-anak betul menjawabnya, nanti akan ada note baru untuk pengenalan lebih jauh nama-nama planet dalam tata surya. Seperti itu Bu Setia, baru saya buat. Terima kasih juga bimbingannya Ibu Desa Pajar.
Terima kasih Bu Gusma. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Gusma. Luar biasa semangatnya pagi ini. Ya, bisa dilanjutkan untuk penskorannya nanti. Tapi segitu saja sudah luar biasa sekali. Ibu sudah menyisipkan video dan terutama karakter SpongeBob yang memang pastinya bisa menarik perhatian peserta didik. Dan mohon maaf sebelumnya Bu Gusma, Bu Desa mungkin lagi berhalangan hadir hari ini karena ibunya lagi ada kegiatan lokakarya. Jadi ibunya ada di room tapi mungkin masih ada kegiatan di luar sana. Jadi belum bisa berkomentar buat Bu Gusma. Ya, yang ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk semangat dan partisipasinya pagi ini. Dan tentunya bisa dilanjutkan kembali tuen yang masih tertunda. Masih ada waktu sebelum pengumpulan Bu Gusma. Semangat Bu Gusma. Mungkin masih ada waktu untuk Bapak Ibu guru yang lain yang masih bersedia untuk berpartisipasi pagi ini. Ya. Ibu Tia, Ibu izin bertanya Bu Tia. Nggih, Bu Christine Durus. Untuk twinner ini apakah bisa dipakai untuk sumatif ya? Bisa Ibu. Lagi Bisa, sebentar ya? mungkin setelah presentasi akan dijelaskan bagaimana cara nanti mengunduh twinnery yang dibagikan ke peserta didik. Untuk dijadikan sumatif, Bapak Ibu bisa buat langsung soal-soalnya. Nanti bisa diawasi untuk penskorannya. Kebetulan Tiang coba kemarin buat 5 soal untuk sumatif nih ke. Namun itu nanti untuk biar kelihatan skor-skor siswanya itu nanti mohon dijelaskan ya. Ini ke masuk ke penskoran yang seperti tadi saja Ibu. Di soal pertama. Ampun di sini kan skornya. Ampun terlihat. Bagus sekali Ibu Christine ya. Boleh dipakai untuk sumatif. Terima kasih Bu Tia. Muali. Sudah ada 2 orang yang angkat tangan, Ibu Nimaderia Hasti sama Putu Yasmiatini. Mungkin yang beri kesempatan terlebih dahulu buat Ibu Nimaderia Hasti. Ibu Ria, Bu Ria, bagaimana kabarnya Bu Ria? Selamat pagi Bu, kabarnya baik. Selamat pagi. Iya. Yang jadikan co-host mungkin dilanjutkan dengan kenalan dulu. Terima kasih Bu. Waktunya Durus yang berikan ke Bu Ria. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Punapi kabarnya pagi ini. Mudah-mudahan baik semua Iya. Jadi pada kesempatan ini Tiang mencoba untuk membuat sebuah twine dengan dengan bantuan juga dari salah satu narasumber yang kebetulan juga teman-teman Tiang di sini banyak Jadi termasuk sederhana dan di sini juga tidak terlalu banyak petualangan. Jadi seperti Tiang hanya memberikan materi Kenten. Jadi biar lebih cepat Tiang tunjukkan dulu untuk twine-nya yang Tiang sudah buat. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan Sudah Bu Ria. Oke, Jadi di sini twine yang Tiang buat mengambil materi atau mungkin mengambil tema tentang teknologi komunikasi. Kebetulan Tiang di kelas 3 mengajarkan nantinya Kenten. Jadi Tiang mau buat sedikit dalam artian materi agar lebih terlihat menarik untuk siswa. Jadi kita mulai di sini. Untuk narasi yang pertama, di suatu sore, Dayu berkunjung ke rumah Lani. Saat bermain, mereka melihat Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Lani. Mereka kemudian membuka majalah tersebut dan menemukan sebuah wacana tentang sejarah komunikasi. Ayo bantu Lani dalam memahami sejarah komunikasi. Oke, jadi Riki, ada Go. Nah, di sini ada sedikit informasi juga berkaitan dengan apa itu komunikasi, kemudian juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan komunikasi tersebut. Jadi di sana pengertian komunikasi yang sebutkan secara singkat,
Kemudian ada dua kelompok alat yang diketahui, yaitu ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Nah, jika kita klik untuk alat komunikasi tradisional, maka di sana akan terlihat pengertiannya, kemudian juga contoh dari alat komunikasi tradisional Nike. Cuman yang di sana tidak sebutkan namanya atau mungkin tidak diisi dengan narasi nama dari masing-masing alatnya, alat komunikasinya itu. Tapi siswa bisa melihat dan nantinya dari sana siswa bisa menebak kira-kira apa saja contoh dari alat komunikasi tradisional. Nah, kemudian setelah mereka mengetahui apa itu alat komunikasi tradisional dan juga contoh-contohnya, di sini untuk tanda panahnya ini ada atau jika diklik nanti akan kembali ke halaman depan untuk juga mereka bisa mencari tahu apa saja apa itu alat komunikasi modern. Nah, jadi ketika kita lihat di sini, sama seperti yang tadi, alat komunikasi modern itu ada pengertiannya, kemudian ada contohnya juga, dan sama juga dengan yang tadi, yang tidak diisi narasi untuk nama dari contoh alat komunikasi modern tersebut. Nah, jika mereka sudah memahami dua jenis alat komunikasi beserta dengan contoh-contohnya ini, kita kembali lagi ke bagian yang tadi, kemudian di bawahnya itu ada tantangan. Nah, di mana di sini tantangannya itu adalah pernyataan berikut yang benar, jadi ada 3 buah pernyataan. Yang pertama, HP merupakan contoh alat komunikasi tradisional, kemudian yang kedua, alat komunikasi modern tidak memerlukan jaringan internet, dan yang ketiga, informasi tersebar lebih cepat saat menggunakan alat komunikasi modern. Nah, jika mereka atau siswa mungkin mengklik untuk opsi atau pernyataan yang pertama, maka di sini narasi yang Tiang berikan itu jawabannya kurang tepat. Kemudian mereka harus kembali lagi ke halaman episode yang sebelumnya. Kemudian jika juga mereka memilih atau mengklik pernyataan yang kedua, jadi sama juga ya, karena itu juga merupakan jawaban yang tidak benar. Dan jika siswa mengklik pertanyaan yang ketiga, atau pernyataan yang ketiga, nah, maka di sana akan terdapat pernyataan bahwa yes, jawabannya tepat, dan kemudian setelah itu mereka bisa lanjut ke level atau ke bagian yang terakhir. Nah, di bagian yang terakhir ini ada sedikit informasi berkaitan dengan dan juga kekurangan dari alat komunikasi tradisional ataupun modern. Tapi di sini yang sebutkan hanya kelebihannya saja. Tapi sebelum mereka mengetahui apa kelebihan kekurangannya, mungkin di sini diberikan tantangan dulu, yaitu adalah Lani telah mendapat beberapa informasi berkaitan dengan alat komunikasi pada tantangan pertama. Berikutnya, Lani dan Dayu akan mencari informasi tambahan melalui tantangan yang kedua. Ayo bantu mereka. Tantangannya di sana diberikan 4 buah pernyataan. Nah, dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk ke dalam kelebihan dari alat komunikasi tradisional? Ya. Nah, jika peserta menjawab, jadi sama seperti yang tadi, ya. Jika peserta menjawab pernyataan 1 dan 2 sebagai kelebihan alat komunikasi tradisional, maka narasi yang muncul itu adalah jawaban Anda salah. Kemudian bisa kembali ke bagian yang tadi. Kemudian jika siswa memilih pernyataan 1 dan 3, maka juga sama narasinya, jawaban Anda salah. Dan jika siswa memilih pernyataan 1 dan 4, maka di sana itu akan ada narasi bahwa Lani berhasil mengumpulkan semua informasi yang ingin diketahui. Kemudian ada juga di sana skornya, karena kebetulan siswa sudah menjawab 2 tantangan 2 pertanyaan dengan benar, maka skor yang didapatkan itu adalah 100. Dan terakhir, karena tantangannya sudah selesai, maka ketika siswa mengklik finish atau selesai, maka mereka akan kembali ke bagian yang paling awal dari node yang dipersiapkan. Oke, cukup seperti itu Ibu Tia dan juga guru-guru yang lain, teman-teman yang lain. Mohon masukan ya, dan mohon maaf juga karena ini Tiang juga baru pertama kali, baru mendengar dan juga baru mencoba. Jadi mohon segala bentuk kekurangannya nanti ya, mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan ke depan dari masukan atau dari saran yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber yang lain atau mungkin dari Bapak Ibu guru hebat yang lainnya juga. Terima kasih, waktu Tiang kembalikan.
Terima kasih Bu Ria. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Ria. Ini luar biasa. Sudah bagus sekali Bu Ria. Dari hanya dengan semalam dan Bu Ria baru pertama kali dengar Tuen, tapi hasilnya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi dari narasinya, dari soalnya, sudah masuk sekali semuanya. Dan bahkan dari gambar-gambar yang Bu Ria pilih itu sudah tepat sekali. Mungkin nanti hanya bisa ditambahkan lagi soalnya. Ya, Ya. pasti Bu. Terima Tapi kasih. untuk narasinya, untuk jenis soalnya, dan apalagi penskorannya sudah muncul, itu sudah luar biasa sekali. Sudah sangat bagus sekali Bu Ria. Oke, Bu, terima kasih atas atas sarannya, atas masukannya. Oke, nanti mungkin bisa disempurnakan lagi ke depan, Kenten. Semangat Ya. Bu Ria ya. Ya, Terima kasih banyak Niki partisipasinya. Sama-sama Ibu. Izin Tiang untuk stop sharing. Ya, terima kasih Bu Ria. Untuk selanjutnya ada Ibu Putu Yasmiartini dan Ibu Christine Ernawati. Mungkin Tiang beri kesempatan dulu buat Ibu Putu Yasmiartini. Ibu Putu, bagaimana kabarnya Bu Putu? Baik Bu Tia, selamat pagi Bu Tia. Selamat pagi. Sudah selesai berarti tuennya Ibu? Sudah siap cuma, Ibu? Ya, nanti perlu bimbingan lagi Ibu. Ini baru pertama kali sangat yang buat ini. Hampir semuanya pertama kali mendengar kata tuen, tapi cukup menarik dan sangat bagus kalau diterapkan buat peserta didik. Bu Putu Yasmiartini berarti sudah siap Ibu yang jadikan co-host. Sampun Ibu, durus Ibu. Yang share screen dulu Bu Tia Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Masih proses Ibu, masih loading. Sampun Ibu, sampun. Baik, selamat siang ya, karena sudah pukul 10 nih. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan nama Tiang Yasmiartini yang dari SD 2 Pengelatan. Hari ini Tiang mencoba untuk mempresentasikan twin yang sudah saya buat. Mohon nanti masukan dan bimbingannya ya untuk Bapak dan Ibu. Tiang langsung saja Niki, twinnya ini simple aja karena Tiang ngajar di kelas 2 ya, materinya tentang kelas 2, petualangan tentang menghitung berat benda. Nah, di sini saya buat dulu mengetikkan nama siswa, misalnya namanya Ayu. Kemudian baru oke. Nah, kemudian di sini ada sedikit kata-kata ya. Hai Ayu, perkenalkan aku adalah Mr. Berat. Hari ini kita akan melakukan permainan menghitung berat benda. Ayo cek dulu beberapa tahap yang akan kita lalui. Kemudian kita klik ini ya, cek tahap permainan. Setelah itu di sini akan kelihatan tahap permainannya, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, kemudian kita bisa mengklik salah satu yaitu tahap 1. Nah, kemudian di sini ada, hai Ayu, kamu sekarang pada tahap 1. Mr. Berat bingung memilih benda yang lebih berat. Ayo bantu Mr. Berat untuk memilih benda. Mana yang lebih berat. Di sini ada pilihannya, ada gambar juga soal. Nah, ada sepatu dan ada bola. Nah, misalnya kalau siswa memilih sepatu, akan ada tampilan ini, Ayu hebat, jawaban kamu benar. Ayo ke tahap selanjutnya. Kemudian ke tahap 2, hai Ayu bantu Mr. Berat untuk jawab pertanyaan ya. Nah, ini 3 buah buku sama berat dengan berapa buah jeruk. Misalnya kalau siswa menjawab 3, kan ada tampilan Ayu lebih semangat lagi, jawaban kamu salah. Misalnya kalau siswa memilih C, jawaban kamu benar, ayo ke tahap selanjutnya. Kemudian yang terakhir saya hanya buat 3 aja ini Bu. Nah, hai Ayu, sekarang bantu lagi Mr. Berat menjawab tantangan ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Kemudian siswa disuruh memilih pernyataan yang benar. Yang mana yang lebih benar? Misalnya ini kalau misalnya menjawab buku lebih ringan dari tas, ya, Ayu hebat, jawaban kamu benar. Nah, setelah itu karena saya membuat 3 aja ini Bu Tia, jadi langsung ke cek skor aja.
Nah, selamat Ayu, kamu sudah berhasil menyelesaikan permainan berat benda dengan penuh semangat. Kamu berhak mendapatkan 3 koin karena satu tahap itu saya skornya 1 ya. Jadi karena soalnya 3, jadi skornya 3, dapat 3 koin. Koin kamu cukup dan kamu adalah pemenangnya. Nah, saya akan mengklik ini dan kemudian akan muncul, ayo kamu berhasil menjadi juara dan berhak mendapatkan piala. Nah, pialanya seperti ini. Cukup sekian Bu Tia, mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu karena ini buatnya dari kemarin kurang lebih 3 jam saya buat ini di depan laptop. Saya penasaran gimana sih caranya tuh buat seperti ini. Cukup sekian Bu, terima kasih. Saya stop share. Ya, luar biasa Bu Putu Yasmiartini. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Putu. Di dalam waktu 3 jam Ibu sudah bisa menampilkan yang luar biasa hari ini. Jadi Bu Putu itu menarik sekali Bu. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 bahkan Ibu sudah paham bagaimana ketika gambar dijadikan note. Karena ketika kita mengklik gambar itu langsung ke note-nya. Itu luar biasa. Ibu pemahamannya sudah lebih. Dan kalaupun Ibu hanya bisa menyelesaikan 3 soal itu tidak apa-apa. Itu sudah hal yang sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi 5 soal atau bisa ditambahkan cerita narasi untuk melatih literasi peserta didik terkait dengan materi beratnya Nike gitu ya. Tapi cukup segitu sudah sangat luar biasa sekali. Hanya saja nanti untuk kedepannya bisa ditambahkan lagi ringkasan materi di awal untuk peserta didik memahami dulu benda yang lebih berat, benda yang lebih ringan. Baru langsung ke asesmennya. Mungkin asesmennya juga bisa ditambah dari 3 soal menjadi 5 soal. Oke, sudah luar biasa sekali Bu Putu. Terima kasih Niki partisipasinya. Oke, sama-sama Bu Tia. Oke, yang lanjut ke peserta yang terakhir ada Ibu Christine Ernawati. Ya, baik, Christine, terima kasih bagaimana Bu Tia. kabarnya Ibu? Baik Bu Tia. Oke, bisa nanti Ibu langsung perkenalan sekaligus share screen yang jadikan Ibu co-host dulu. Ya, terima kasih Bu Tia. Baik, selamat siang Bapak Guru hebat. Mohon izin ya Tiang share screen dulu untuk twinnery yang saya buat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Ibu Christine, lanjut. Ya, baik. Ini Bu Tia yang saya sampaikan tadi, yang coba buat untuk sumatif. Kebetulan ini mau Tiang coba-coba untuk selesai nyepi ini Tiang coba ke anak-anak yang buatkan untuk sumatif IPAS-nya. Nah, seperti ini yang coba dulu. Nah, ini seperti bimbingan Ibu Tia tadi untuk mengisi nama yang sudah editkan tadi juga. Yang coba diisi nama di sini. Untuk namanya nama Tiang dulu Tiang isi. Kemudian Tiang langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada kata-kata awal di sini ya. Penyambutan awal. Hai Christine, aku seorang siswa kelas 5. Ayo bantu aku untuk menyelesaikan sumatif IPAS hari ini. Nah, kemudian ada gambar untuk menyemangati anak-anak di sini. Kemudian selanjutnya akan diklik soal nomor 1. Langsung diklik. Nah, di sini ada perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak akan memperhatikan gambar. Nah, gambar di sini anak-anak ada seorang anak, 2 anak yang sedang menonton televisi, nonton kartun ya. Kemudian ada di bawahnya pertanyaan. Manfaat teknologi yang ditunjukkan oleh gambar di atas yaitu. Kemudian anak-anak akan memilih jawabannya di bawah. Misalkan anak-anak akan mengklik jawaban yang A. Nah, di sini akan diberikan emoji good job. Nah, kemudian ketika anak-anak mengklik jawaban yang B, media komunikasi. Nah, di sini akan ada emoji menangis ya. Tiang carikan gambar yang lucu-lucu biar anak-anak juga terhibur melihatnya. Kemudian ketika dia menjawab yang ini, nah ada emojinya juga. Dan yang terakhir ada emoji menangis juga. Kemudian lanjut karena tadi jawabannya A, yang berikan di sini ada soal lanjutan, soal nomor 2.
Nah, diklik. Kemudian soal nomor 2 ada perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak diberikan gambar dan ada pertanyaannya. Setiap hari Minggu Bu Diana menggunakan alat di atas. Alat tersebut termasuk teknologi yang dapat digunakan untuk apa? Nah, anak-anak bisa menentukan alat ini kira-kira digunakan untuk apa, karena ini yang carikan gambar yang digunakan sehari-hari, biar anak-anak gampang menalar apa sih kegunaan dari alat tersebut. Ketika anak-anak menjawab memanaskan air, akan keluar emoji seperti ini. Nah, lanjut saja biar cepat nih. Ini yang D pilihannya. Nah, ada emoji seperti ini. Dan ada soal lanjutan, kebetulan Tiang buat 5 soal di sini. Maunya Tiang buat 10 biar enggak lama nanti presentasinya, Tiang buat 5 aja dulu untuk presentasi hari ini. Kemudian ini ada gambar seperti ini, benda di atas yang termasuk teknologi sederhana. Ini berkaitan juga tadi dengan materi yang disampaikan dengan Bu Ria tentang teknologi sederhana dan modern. Nah, ini kebetulan di sini ada gambarnya yang nomor 3 jawabannya, obeng. Nah, ini ada emoji seperti ini. Dan selanjutnya yang nomor 4 ada teks seperti ini. Pak Dedin merupakan seorang petani di desa. Yang dapat membantu pekerjaan Pak Dedin apa? Nah, anak-anak bisa menjawab di sini. Pekerjaan yang untuk membantu di sawah itu apa? Misalkan dia menjawab ini. Ada emojinya juga. Langsung saja ya. Nah, ini jawaban yang benar. Lanjut soal terakhir. Ada salah satu contoh teknologi yang digunakan manusia untuk berlayar dan menjelajah lautan, yaitu di sini ada kompas. Nah, ketika dia sudah menjawab soal dan menyelesaikan tantangannya itu, anak-anak akan diberikan skor. Skornya itu ketika dia benar semua akan mendapatkan skor 100. Baik, itu aja Bu Tia untuk presentasi Tiang hari ini. Mohon bimbingannya jika ada kekurangan. Tiang ucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini yang sudah diberikan kepada Tiang. Baik, itu saja Bu Tia. Izin stop share nih Bu Tia. Nggih, lurus Bu Christine. Nggih, kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Christine, luar biasa. Jadi dari rancangan soalnya yang memang digunakan sebagai asesmen sumatif itu sudah sesuai sekali. Dari 5 soal yang Ibu buat, apalagi nanti Ibu akan menambahkan soal tersebut menjadi 10, lebih semangat lagi Bu Christine, dan luar biasa. Jadi dari hasilnya sudah sangat menarik, emoji yang ditampilkan juga lucu-lucu, menarik, sampai saya sendiri pun ketawa, apalagi anak SD yang melihatnya pasti mereka akan tertawa juga. Jadi sangat luar biasa, terima kasih untuk partisipasinya hari ini Bu Christine. Oke, sama-sama Bu Tia. Bu Tia, Tiang izin bertanya lagi sekali untuk itu kan tadi ada menarik juga untuk menyelipkan video-video pembelajaran itu, mohon gininya apa namanya, jika menggunakan rumus mohon di-share rumusnya nggih. Yang tertarik dengan itu ada yang menyelipkan video dan apa itu pesan suara itu seperti nggih. Mohon nanti bimbingannya untuk biar Tiang juga bisa mencoba-coba untuk menampilkan seperti itu juga. Nggih. Nggih, sukses Bu Tia. Nggih. Oke, mari Jebos dilanjutkan ya. Untuk menampilkan video itu bisa kita ambil videonya di YouTube, nanti kita bisa ambil link HTML-nya. Untuk nambahkan suara itu bisa menggunakan aplikasi tambahan itu Vocaro. Mungkin lagi sebentar akan ditayangkan oleh rekan Tiang. Nah, Bu Christine mohon bersabar menunggu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, karena waktu juga sudah sangat efisien sekali tadi dimanfaatkan, jadi Tiang cukupkan untuk 5 peserta yang presentasi hari ini. Jadi jika Bapak Ibu ada lagi yang ingin berkesempatan, tidak menutup kemungkinan mungkin di jam-jam terakhir Tiang berikan waktunya. Nah, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi bagaimana nantinya Bapak Ibu akan melakukan publikasi terkait dengan tuen yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi bagaimana cara mengunduh tuen yang Bapak Ibu sudah buat akan dipaparkan oleh rekan Tiang, Ibu Nia. Bu Nia, waktu dipersilakan Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Tia atas waktunya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah menyimak ya beberapa
tampilan hasil plenary yang dibuat dari kemarin itu sudah bagus-bagus ya, sudah luar biasa. Jadi menambah inspirasi saya jadinya ya. Bapak Ibu sudah bisa membuat dengan sempurna. Nah, jadi dari hasil Bapak Ibu yang sudah dibuat itu, bagaimana sih nanti caranya akan membagikan ke siswa? Nah, saya akan jadi untuk nantinya Bapak Ibu guru akan membagikan ke siswa, itu sudah pasti Bapak Ibu guru akan terhubung dulu ke plenary-nya. Nah, di bagian pertamanya ini bagian story. Ya. Hasil dari downloadan ini akan berbentuk HTML yang dibagikan ke siswa. Jadi nanti siswa akan langsung terdownload pada perangkat yang digunakannya. Jadi misalkan salah satu pekerjaan Bapak Ibu yang akan ingin dibagikan, diklik misalkan saya pilih di bagian ini, ya. Pertama, silakan Bapak Ibu menuju ke bagian atas dengan memilih build. Nah, di bagian bawah build ini silakan Bapak Ibu guru bisa memilih dengan publish to file. Ini akan secara otomatis terunduh dan tersimpan pada perangkat Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana cara untuk membagikannya ke siswa? Sebentar. Sudah pasti kita cek di perangkat yang biasa Bapak Ibu guru. Nah, jadi di sini tersimpan Neil Armstrong, di mana ini yang akan kita bagikan ke siswa, baik di GC atau di WA Group. Saya berhenti dulu. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu membagikan file ini kepada peserta didiknya, ya. Jadi saya akan membagikan hasil pekerjaan ini ke grup anak-anak. Jadi anak-anak tinggal mengklik dan terunduh secara otomatis. Nah, misalkan di sini Nah, jadi nanti pada perangkat yang digunakan pada siswa, baik itu laptop atau HP, anak-anak akan langsung terhubung ke materi yang kita buat. Misalkan menggunakan laptop, maka anak-anak sudah langsung terunduh dan mengklik akan terhubung ke materi yang kita berikan. Apabila Bapak Ibu guru menggunakan atau membagikan ke peserta didik, nanti secara otomatis pada perangkat handphonenya akan langsung terhubung juga. Tapi kalau pertama kali masuk sudah pasti ada petunjuk yang harus diikuti. Nah,
Untuk penggunaan handphone pun mungkin ada beberapa handphone yang bisa sesuai atau tidak, jadi tergantung pada perangkat yang digunakan pada peserta didik. Nah, jadi nanti siswa akan langsung mengikuti petunjuk dari materi yang sudah kita bagikan. Dari hasil ini, apabila nanti Bapak Ibu guru akan terasa menggunakan perangkat yang lain, jadi Bapak Ibu guru juga bisa secara menggunakan ekspornya. Ya, karena dalam pengerjaan Twinnery ini dia tersimpan pada browser. Jadi apabila ingin menggunakan perangkat yang lain, tapi dengan email yang sama, tetapi pada bagian story-nya otomatis 0, maka Bapak Ibu bisa secara menggunakan mengekspornya. Pekerjaan yang sudah dibagikan itu Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya. Contohnya seperti ini. Kita masuk kembali. Nah, seperti ini. Untuk pertama kali pasti akan tertampil 0, maka bagaimana sih caranya ingin melanjutkan pekerjaan yang dibuat tetapi tidak tersimpan. Di bagian di sini Bapak Ibu bisa mengklik di bagian library. Nah, di bagian bawah ada import. Bisa Bapak Ibu klik. Naik ke bawah. Pilih file mana yang ingin Bapak Ibu guru edit kembali. Misalkan tadi saya sudah mengunduh dalam bentuk HTML, jadi saya ingin mengeditnya kembali. Jadi secara otomatis akan tampil pekerjaan yang ingin Bapak Ibu lanjutkan mengedit. Bisa diklik kembali. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya. Karena ini termasuk sistem yang online, di mana Bapak Ibu tidak boleh takut melakukan kesalahan. Kalau kesalahan bisa kita ulang kembali dan bisa untuk memperbaikinya. Jadi dia tidak bersifat permanen. Dan kembali untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa men-searching di mana sih, apakah yang mana saja yang perlu diperbaiki, bisa dengan talkshow, di mana hasil inilah yang Bapak Ibu bisa kembali lihat. Nah, nah, dengan tampilan yang sama walaupun dengan browser yang berbeda. Ya. Dari maaf, saya lanjutkan. Nah, sekarang apabila Bapak Ibu guru ingin mendownload bentuk bukan HTML, bisa juga. Di sini ada beberapa pilihan. Saya kembali lagi ke Twinnery. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di bagian build ini bisa mengklik export as twin. Ya, dia akan secara otomatis juga tersimpan pada perangkat. Nah, ini akan bisa juga Bapak Ibu guru gunakan bagikan ke siswa. Atau bisa juga dengan export as twin ini Bapak Ibu juga bisa mengeditnya pada perangkat yang berbeda. Jadi antara bentuk HTML atau twin sama-sama Bapak Ibu bisa mengeditnya. Tergantung Bapak Ibu memilih mana yang lebih mudah atau praktis dalam mendownloadnya. Ya. Untuk proses pendownloadan hasil kerja, apakah saya terlalu cepat untuk menjelaskan atau bagaimana Bapak Ibu? Apa perlu diulang kembali? Oke, mungkin masih dengan prosesnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih kesulitan, silakan dicoba dengan hati-hati, di mana bisa di bagian klik build, di mana bisa mengekspor bentuk HTML atau twin-nya. Lalu Bapak Ibu guru bisa dengan memilih di bagian proses mendownload. Nah, hasil itulah yang bisa Bapak Ibu guru bagikan ke siswa, baik bentuk dikirim ke grup WA atau ke GC. Ya, oke, terima kasih atas responnya untuk di chat. Kalau sudah, mungkin akan saya kembalikan ke Bu Tia.
Silakan Bu Tia. Terima kasih Bu Nia atas pemaparan materinya. Jadi mungkin bisa dicermati Bapak Ibu ketika ingin mempublish twin yang dibuat nanti dalam bentuk HTML, itulah yang nantinya akan dibagikan ke dalam kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa mengakses twin yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Christine, cara menambahkan video ataupun suara akan disampaikan oleh rekan tiang Ibu Eka. Untuk itu waktu dipersilakan Bu Eka. Terima kasih Bu Tia. Di sini saya akan memandu dalam pembuatan menyematkan video dalam Twine dan pesan suara di dalam Twine ya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Guru, di sini saya sudah membuka aplikasi Twinery. Saya mencoba di sini menyematkan video di dalam Twinery saya sendiri. Coba saya cek. Di sini biar bisa tampil video di dalam Twinery ini, saya ambil di link YouTube. Kita ambil YouTube dulu. Bentar. Nah, misalkan video, tunggu sebentar nih. Misalnya saya cari YouTube-nya tentang hujan. Nah, sini saya ambil, klik YouTube-nya, terus kemudian masih loading ya. Di sini saya ini saya ambil videonya, kemudian klik kanan. Nah, di sana terlihat Bapak Ibu Guru ada untuk menyalin link. Salin kode smart. Link, kemudian kita bawa ke Twinery yang di sini. Kita coba di sini ya. Di perkenaan. Terlihat nih Bapak Ibu Guru nih. Kita salin link, kemudian paste di sini. Kemudian kita cek kita tes di Chrome here. Seperti ini. Nah, akan terlihat video yang kita ambil di link YouTube. Seperti ini Bapak Ibu Guru untuk menyematkan video di Twinery kita supaya tampil dan terlihat di Twinery. Kemudian untuk Vokaru ya, menyematkan pesan suara di link Twinery. Kita cari juga suara hujan ini kita hidupkan YouTube-nya, baru kita cek di sini. Kita cari dulu Vokarunya. Kita cari di Google, klik Vokaru. Nah, di sini Bapak Ibu Guru harus sudah menyediakan link YouTube. Ya, kita buka juga link YouTube-nya, kemudian Vokarunya. Nah, kita tampilkan di sini. Kita ngerekod sendiri nih Bapak Ibu Guru nih.
Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Nah, ini akan terdengar suara hujan. Jadi kita kembali lagi ke Pukaru. Kita rekod sendiri. Baik. Tiang stop ya. Nah, kembali lagi ke Pukaru. Nah, tadi kan hasil dari record dari video YouTube ya, suara hujan yang sudah klik, kemudian di sini di Pukaru akan terlihat hasil dari suara dari hujan tersebut. Nah, di sini ada save and share. Kita klik. Nah, akan terlihat link dari Pukaru tersebut, kita embed, kemudian kita copy, kita bawa hasilnya ke Twinary kita. Kita paste di sini, baru kita coba test from here. Gimana Bapak Ibu? Sudah terlihat hasilnya? Kita cek nih, kita coba hasilnya. Nah, seperti nikeng ya Bapak Ibu guru, untuk menyematkan hasil menyematkan suara di video Pukaru, di video YouTube, kemudian disematkan gambar, kemudian isi suaranya bisa diambil di YouTube suaranya, kemudian direkod di aplikasi Pukaru. Seperti Nike, semoga Bapak Ibu bisa. Hari ini buka. Semoga Bapak Ibu bisa berkreasi lagi ya, mencari suara-suara yang lain di YouTube, kemudian hasilnya direkod di Pukaru. Sekian dari saya kembalikan waktunya kepada Bu Tia. Izin stop screen. Oke, terima kasih Bu Eka. Ya, luar biasa pemaparan dari Bu Eka. Mungkin bisa Tiang tambahkan sedikit bahwa merekam suara di Pukaru itu tidak hanya bisa melalui YouTube, tapi suara Bapak Ibu sendiri pun bisa direcord di sana. Jadi suara apapun yang sudah terrecord itu akan masuk ke sana. Jadi pastikan kalau misalnya Bapak Ibu ingin merekam suara yang di YouTube dalam benar-benar suasana hening gitu, karena apapun suara luar akan masuk ke sana. Dan Bapak Ibu misalnya ingin diskusi langsung, bersuara sendiri, bernyanyi di Pukaru tersebut juga bisa. Tinggal Bapak Ibu record, kemudian suara Bapak Ibu munculkan di sana, nanti akan muncul di Twen ya suara Bapak Ibu. Gitu. Jadi dengan Pukaru itu istilahnya nge-record apa yang terdengar di sekitar. Karena kebetulan tadi suara YouTube yang terdengar, ya suara YouTube yang terrecord. Pastikan suasana hening gitu. Kalau ada suara motor yang lewat, ya suara motornya juga ikut masuk nanti. Nah, untuk sebelumnya Tiang tanya dulu bagaimana Bu Christine, apa bisa dipahami nggih? Oke, sudah Bu Tia. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Christine. Mungkin masih galau terkait dengan video dan menyisipkan suara, tapi sekarang sudah mulai tercerahkan. Semoga nanti bisa diaplikasikan langsung, ditambah di Twen-nya supaya bisa menjadi lebih menarik lagi hasil dari Twen yang Bu Christine rancang. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin kita diskusikan dulu sebelum ke sesi selanjutnya. Ada yang nanya? Oke, coba Tiang cek dulu kolom chat, kayaknya ada yang bertanya tadi. Kalau insert dari perangkat, oh iya, bisa. Ada pertanyaan dari Bu Desa Made Sri Artini. Kalau insert dari perangkat dibawa ke Pukaru bisa Bu?
bisa. Seperti yang tadi digunakan oleh Pak Made Prad gitu. Pak Made Prad kan menggunakan background suara dia. Jadi background suara yang konsisten itu di setiap note diisi itu bisa diinsert dari perangkat kita. Ditambahkan saja di Vocaro-nya itu download. Jadi bisa kita download melalui perangkat yang sudah ada di laptop kita. Maka suaranya tentunya akan jernih sesuai dengan suara yang ada di perangkat kita. Itu bisa kita gunakan sebagai background-nya, bisa kita gunakan untuk tambahan materi. Jadi tergantung nanti rekaman suara apa yang mau Bapak Ibu tambahkan. Bisa Bu Desa? Ya, mungkin ada yang mau raise hand, mau langsung berkomentar. Bisa Tiang persilakan untuk raise hand, kita diskusi sebelum sesi selanjutnya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa raise hand jika masih ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan atau masih ada kendala terkait dengan pemanfaatan Twinary sebagai media digital. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu berarti sudah luar biasa, sudah mengaplikasikan langsung, jadi sudah praktek langsung dan sudah tentunya hasil yang dibuat juga sudah menarik sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Jadi untuk sesi selanjutnya Tiang lanjutkan dengan refleksi dan umpan balik. Untuk refleksi dan umpan balik akan disampaikan oleh rekan Tiang, Ibu Prima. Silakan Bu Prima, waktunya. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Wah, luar biasa sekali ini Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di hari kedua ini kita bisa sampai di tahap presentasi ya. Dan saya lihat Bapak Ibu sudah menampilkan yang luar biasa sekali walaupun dalam waktu singkat ya, penjelasannya singkat. Bapak Ibu bisa mengeksplorasi, berkreasi sedemikian rupa sesuai dengan materi dan rancangan Bapak Ibu sendiri. Nah, tadi ada yang menggunakan di Twinary-nya tentang numerasi gitu ya. Isi materi langsung isi asesmennya juga itu bisa. Nah, dari yang sudah disampaikan, dipresentasikan dari Bapak Ibu guru hebat, itu Tiang bisa lihat bahwa Twinary ini fleksibel sekali kegunaannya Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak mengisi misalnya untuk asesmennya tidak apa-apa, bisa digunakan sebagai pemahaman materi saja. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mengcombine, jadi menggabungkan materi, habis itu mengecek kemampuan siswa sejauh apa siswa memahami materi tersebut, sangat bisa sekali dengan sistem scoring itu. Jadi itu kembali lagi ke desain dari kita, bagaimana kita bisa mendesain Twine secara berstorytelling gitu. Jadi materi kita sampaikan melalui storytelling, melalui dalam bentuk petualangan ataupun penjelajahan untuk menarik, membuat materi yang kita buat itu lebih menarik untuk anak didik kita. Jadi sebagai tujuan pembelajaran kita itu agar anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran Bapak Ibu dengan digitalisasi. Nah, Bapak Ibu segala hal itu ya, segala fitur-fitur dari Twinary yang sudah Bapak Ibu explore, nanti akan sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor itu Bapak Ibu. Silakan berkreasi. Nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan lebih jauh lagi di sekolah Bapak Ibu untuk aplikasi Twinary ini. Tidak hanya untuk di materi saja, gitu ya. Tidak hanya untuk gambar yang bisa diam, bisa pakai GIF itu yang lebih gambar bergerak, silakan itu. Jangan takut mencoba, gitu ya. Saya lihat tadi luar biasa sekali yang presentasi dan saya yakin Bapak Ibu yang lain juga pasti sudah mencoba membuat Twinary sesuai dengan materinya masing-masing, mengemasnya dengan sekreatif mungkin. Saya sudah melihat wajah-wajah inovatif gitu ya dari Bapak guru kita ini luar biasa sekali ya. Melihat hasilnya tadi itu saya lumayan bengong-bengong juga. Wah, luar biasa. Nanti harapan besar dari kita setelah
pelatihan ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikan itu di sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan juga keperluan Bapak Ibu di sekolah. Nah, itu saja dari saya yang bisa saya ulas sedikit. Itu ya. Jika Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, bisa dalam pelatihan 2 hari ini nih waktunya lumayan ini ya. Cuma 2 jam. Ya, kalau kita hitung-hitung 4 jam, sebenarnya kalau saya luring ini bisa sampai 5 hari gitu ya. Untuk mengeksplor lebih jauh dari aplikasi Twinnery ini. Tapi Bapak Ibu saya lihat tadi presentasinya luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu apa ada yang mau disampaikan untuk ikut merefleksikan sejauh apa pemahaman Bapak Ibu atau ada kendala? Kalau ada kendala pasti ya ketika mencoba pasti. Tapi silakan dieksplor lagi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kami juga dari kemarin sudah banyak karena waktu gitu ya. Saya sempat juga dengan teman-teman juga melayani via chat WA gitu di grup WA. Jadi luar biasa sekali antusias Bapak Ibu dalam menyelesaikan Twinnery ini. Itu saja mungkin yang bisa saya refleksikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kalau tidak ada saya kembalikan ke Bu Tia. Tidak ada Bapak Ibu nggih? Semua Bapak Ibu semuanya sudah sedikit cerah wajahnya ya, tidak bingung lagi. Kalau sebelumnya mungkin sedikit bingung, tapi sekarang sudah lega gitu karena ini udah hari terakhir ya. Hari terakhir kita nanti akan dipandu lagi sama Bu Tia untuk kelanjutan sesinya. Nggih, Bu Tia nih ke manten yang kembalikan ke Bu Tia. Nggih, terima kasih Bu Prima. Refleksi yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Prima bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin di awal tadi Tiang agak kelupaan untuk sesi foto bersama untuk pendokumentasiannya. Mari kita Bapak Ibu buka kameranya, kita lakukan sesi foto sebelum post test nanti. Oke, mohon Bapak Ibu dibuka kameranya biar terlihat nanti di pendokumentasian Tiang. Pak Gede mohon dibantu, kebetulan ada 8 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, belum. Slide kedua, 1, 2, 3. Ini kameranya sing hidup. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi yang kalau bisa dibilang sesi terakhir, yaitu sesi post test. Bapak Ibu, untuk sesi post test akan dipandu oleh Pak Agus. Untuk Pak Agus, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Tia atas waktunya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini Bapak Ibu sudah mempresentasikan ya perwakilan dari peserta, yaitu hasil karya yang sudah dibuat. Di mana yang lihat juga hasil dari yang sudah Bapak Ibu buat itu sangat menarik sekali ya, sangat-sangat kreatif menurut yang itu sendiri. Karena waktu yang kami berikan kepada Bapak Ibu itu belum genap 24 jam ya waktu yang diberikan, tapi sudah membuat kreativitas yang sangat-sangat bagus sekali ya. Inovasinya juga membuat sebuah cerita ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Nia ya, yaitu cara untuk mengekspor dan mengimport ya, hasil Twinnery yang sudah dibuat ya, berupa HTML
ya, yang sudah bisa dibagikan ke grup WA-nya masing-masing, ya tentunya untuk siswa sendiri, dan kita juga harus tetap memandunya agar bisa dimengerti seperti itu. Ya. Dan tadi juga Ibu Dewi Primayanti sudah merefleksikan ya dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari kemarin ya, sampai sekarang ya, dan berupa umpan balik. Di sesi sekarang selanjutnya ini adalah sesi mengisi post-test nih Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi post-test yang sudah kami kirimkan di chat ya, ataupun di grup WA nanti. Silakan diisi dengan baik dan silakan dipilih jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan pelatihan di kelas 2 hari ini. Silakan Ibu Tia dibagikan link post-testnya. Udah, post-testnya udah, linknya udah. Silakan ditunggu dulu ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Silakan Bapak Ibu dilihat di grup chat-nya sudah kami kirimkan. Ya. Kami berikan waktu Bapak Ibu kurang lebih 5 menit untuk mengisi post-test ya. Kalau ada kendala silakan Bapak Ibu tanyakan ke diseminator yang ada di grup WA. Silakan. Neng, suaranya aku kedengeran. Baik, Bapak Ibu sekalian, Tiang sampaikan kembali ya, bahwa post-test, retest, ataupun tugas yang nanti Bapak Ibu kumpulkan itu tentunya nanti akan ada pengaruhnya terhadap sertifikat yang akan kami keluarkan nantinya. Dan guru binar juga nantinya akan yang memeriksa. Mohon Bapak Ibu diisi secara baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pelatihan tanggal 1 dan tanggal 2 sekarang ini. Jika ada kendala, silakan boleh ditanyakan langsung Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, silakan juga diisi link presensi yang sudah dikirimkan baru saja oleh Ibu Dia. Silakan diisi sesuai dengan tanggal pelatihan kita hari ini, yaitu tanggal 2 Maret. Kalau kemarin tanggal 1 Maret diisi ya. Jamnya juga harus diisi ya Bapak Ibu dari pukul 09 sampai 11.00. Baru 3 angka. Dari hari. Coba yang nyawa berarti. Jangan kayak tanggal pelatihan jam terakhir. Baik Bapak Ibu, untuk link pengumpulan tugas ya nanti akan dikirimkan di grup WA-nya masing-masing ya. Grup 1 dan 2 pasti nanti akan dikirim oleh diseminatornya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi, silahkan komen di kolom chat ya, agar kami mengetahui apakah memang benar-benar sudah selesai atau belum. Baik, yang sudah komen terima kasih. Sudah, selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya mengisi post-test hari ini. Dan Tiang juga mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pelatihan diklat ini selama 2 hari. Ya. Semoga materi yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu maupun peserta didik nanti. Ya. Baik, untuk waktu Tiang kembalikan ke Ibu Dedia. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini perlu Tiang tambahkan sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi untuk pengumpulan tugas. Mungkin perlu dicermati Bapak Ibu sekalian,
untuk tugas yang nantinya Bapak Ibu akan kumpul itu tugas dalam bentuk HTML Twinnery yang Bapak Ibu buat. Nanti untuk link pengumpulan tugas akan kami kirim ke WA Group. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mengirimkan tugas, mohon maaf Niki, untuk sertifikat maka tidak akan kami berikan. Jadi syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pelatihan digitalisasi dalam pembelajaran Niki, yang pertama Bapak Ibu mengisi link presensi 2 kali. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita hadir sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu mengisi link presensi 2 kali. Kemudian sudah menuntaskan pretest dan posttest. Dan yang terakhir, Bapak Ibu mengirimkan tugas Twinnery-nya ke dalam link pengumpulan tugas. Jadi jika syarat tersebut sudah Bapak Ibu penuhi, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, untuk sertifikatnya sendiri itu sertifikat yang nantinya akan dikeluarkan oleh guru binar. Tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Jadi sudah bisa dipastikan resmi sertifikatnya. Bisa digunakan Bapak Ibu sebagai tambahan pendukung di RHK-nya nanti. Itu sertifikat diklat dengan durasi 32 JP. Nah, jika Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan, bisa berkomentar di kolom chat ataupun raise hand. Karena terkait tugas Niki sangat penting yang sampaikan, jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak mengumpulkan tugas tapi minta sertifikat ke kami. Mohon maaf sebelumnya, bukan kami yang mengeluarkan sertifikatnya, nanti yang mengeluarkan sertifikatnya penyelenggaranya itu dari Putra Sampurna Foundation yang bekerja sama dengan Guru Binar dan Kadistik Pora Kabupaten Buleleng. Diharapkan Bapak Ibu selesai mengumpulkan tugas Twinnery-nya itu paling lambat tanggal 4 Maret. Jadi kami tunggu pengumpulan tugasnya paling lambat itu hari Senin tanggal 4 Maret. Ya, sebelum pukul 12 malam kalau bisa. Biar tidak terlewat harinya menjadi hari Selasa. Jadi kami tunggu di hari Senin tanggal 4 Maret. Sebelum tiang akhiri, bagaimana Bapak Ibu sekalian sudah memahami terkait dengan syarat penerbitan sertifikat, nggih? Nggih, sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu, sudah. Nggih. Nanti linknya dibagikan ya, Bu Setia. Nggih, nanti untuk link pengumpulan tugasnya kami kirim ke WA Group. Kebetulan kan Bapak Ibu sudah masuk ke WA Group semuanya. Ada grup 1 dan grup 2. Itu tidak ada bedanya. Jadi grup 1 maupun grup 2 itu sama saja karena untuk kapasitas biar bisa lebih banyak. Jadi kami buatkan 2 grup. Untuk informasi 1 tetap sama gitu. Nggih, karena sudah tidak ada lagi mungkin yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Jadi sebelum tiang akhiri, tentunya tiang ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Bapak Ibu sekalian sangat mendukung sekali program kami berjalan dengan lancar. Terima kasih partisipasinya hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan presentasi dengan Twinnery yang sudah dibuat dengan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara program digitalisasi dalam pembelajaran yaitu PSF Putra Sampurna Foundation. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan Guru Binar tentunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Binar dan Kadistik Pora Kabupaten Buleleng yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk kegiatan pelatihan digitalisasi dalam pembelajaran hari ini di hari kedua, tiang tutup sampai di sini, tiang aturkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, rahayu buat kita semua.